Halo, perkenalkan nama saya Andi Dian Bawental dengan NIM 22024-180 dengan kelas 3TI5 Prodi D4 Teknik Informatika. Saya di sini membuat video dalam rangka untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis objek atau statistika teknik. Sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah dibuat di Google Colab dan di Google Chrome. Google Colab itu berupa Python, tapi kita pakai di Chrome. Masuk ke dalam codingannya, penjelasannya. Oke, kita masuk ke dalam codingan. Kita import library NumPy, import NumPy as atau alias NP. Fungsi utama NumPy digunakan untuk manipulasi array dan operasi matematika yang cepat. Contoh penggunaan dalam kode di atas, kita menggunakan NumPy untuk membuat array dan menghitung rata-rata. Lalu pandas, kita import pandas alias PD. Fungsi utama pandas menyediakan struktur data seperti data frame untuk analisis data yang efisien. Contoh penggunaan dalam contoh ini, kita tidak menggunakan fungsi khusus pandas, tetapi seringkali digunakan untuk membaca, memanipulasi, dan menganalisis data tabular. Matplotlib atau import matplotlib .pyplot as plt. Fungsi utama matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot. Contoh penggunaan dalam kasus ini, kita belum menggunakan matplotlib, tetapi seringkali digunakan untuk membuat grafik yang mewakili data. Dengan penggunaan library NumPy sebagai NP, data preparation, membuat array NumPy dengan nama hit yang berisi nilai 65,64,79. Kita menghitung rata-rata menggunakan fungsi np.min untuk menghitung rata-rata dari array hit, dan outputnya rata-rata dari rata hit tersebut. Lalu selanjutnya membuat array NumPy dengan elemen 23, 45, dan 90. np-min dalam kurung hit 1 menghitung rata-rata dari array hit 1 menggunakan fungsi np-min dengan output rata-rata dari array 2, 3, 45, dan 90 adalah 52,66. Lalu selanjutnya np.std dalam kurung hit menghitung deviasi standar dari array hit menggunakan fungsi np.std. Dan output deviasi standar dari array hit adalah 6,84. Deviasi standar adalah suatu ukuran yang mengukur sejauh mana setiap nilai dalam himpunan data cenderung bersifat berbeda dari rata-rata. Dalam hal ini, nilai 6,84 adalah deviasi standar dari array numerik hit. Semakin besar nilai deviasi standar, semakin besar variabilitas atau sebaran data. Selanjutnya, np.std dalam kurung hit 1 menghitung deviasi standar dari array hit 1 menggunakan fungsi np.std. Dengan output deviasi standar dari array hit 1 adalah 27,88. Deviasi standar adalah suatu ukuran yang mengukur sejauh mana setiap nilai dalam himpunan data cenderung bersifat berbeda dari rata-rata. Dalam hal ini, nilai 27,88 adalah deviasi standar dari array numerik hit 1. Semakin besar nilai deviasi standar, semakin besar variabilitas atau sebaran data. Dalam konteks ini, deviasi standar yang tinggi menunjukkan bahwa data dalam hit 1 memiliki sebaran yang signifikan.
Selanjutnya NP range dalam kurung 10,201,10 menghasilkan array dari 10 hingga 201 dengan selisih 10. Array yang dihasilkan adalah 10 sampai 200. NP range adalah fungsi NumPy yang digunakan untuk menghasilkan array dengan nilai yang dihasilkan secara berurutan. Berdasarkan parameter yang diberikan, dalam hal ini kita mendapatkan array dari 10 hingga 200 dengan selisih 10 antara setiap elemennya. Array ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis data atau visualisasi. Oke, selanjutnya kode tersebut menghitung persentil ke 50 atau median dari daftar X1 yang diberikan. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data, membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Dalam kasus ini, karena daftar memiliki jumlah elemen yang genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah, 10 dan 11 yang menghasilkan 10,5. Lalu selanjutnya, kode tersebut menghitung kuartil ketiga atau Q3 dari daftar X1. Kuartil ketiga adalah nilai yang membagi 75% data yang lebih rendah. Dalam kasus ini, nilai tersebut adalah 15,75. Kode selanjutnya, kode ini menggunakan fungsi np.presentient dari NumPy untuk menghitung kuartil pertama atau Q1 yang merupakan nilai yang membagi 25% data yang lebih rendah. Dalam kasus ini, nilai tersebut adalah 5,75. Oke, selanjutnya kode ini menggunakan library Pandas untuk membuat data frame dari data X. Data frame adalah struktur data tabular dua dimensi dengan label baris dan kolom. Data X yang awalnya berupa list kemudian diubah menjadi data frame dan outputnya menunjukkan kolom yang berisi nilai-nilai dari list tersebut. Selanjutnya, kode ini menggunakan library Pandas untuk membuat data frame dari dua set data X dan X1. Data frame ini memiliki dua kolom, yaitu mobil A dan mobil B yang berisi data dari X dan X1 secara berdampingan. Output menunjukkan data frame yang menampilkan data mobil A dan B dengan nilai-nilai yang sesuai. Oke, selanjutnya kita dengan penggunaan library matplotlib.pyplot untuk membuat visualisasi data preparation menggunakan kolom mobil A dan mobil B dari data frame tabel sebagai data. Untuk boxplot membuat boxplot dengan data mobil A dan mobil B, label pada sumber X diberikan sebagai mobil A dan mobil B. Menampilkan plot, memanggil plt show untuk menampilkan plot, dan outputnya sebuah box plot akan ditampilkan dengan dua kotak atau box yang mewakili distribusi data untuk mobil A dan mobil B. Diagram ini dapat memberikan informasi tentang sebaran dan distribusi data dalam dua set mobil tersebut. Ya, seperti itu. Sekian dari saya untuk memenuhi ujian tersebut. Sekian, terima kasih.